Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 ingin menjelaskan metode transportasi. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Fazia Kekanandari. Dilanjutkan oleh teman saya. Dan saya Raisa Fahira Azhar. Saya Patricia J. Saya Hilda Nur Aini. Dan saya Devina Claudia Suryadi. Nah, teman-teman, apa sih metode transportasi itu? Nah, jadi metode transportasi itu merupakan salah satu teknik riset operasi untuk mengatur distribusi barang dari berbagai sumber atau kapasitas penawaran ke berbagai tujuan atau permintaan dengan satu misi yang sama, yaitu meminimumkan total biaya transportasi. Sederhananya, metode ini tuh digunakan untuk mengoptimalkan distribusi dengan biaya yang paling minim. Di sini ada metode NWC atau Northwest Corner. Nah, metode NWC ini merupakan metode yang paling sederhana di antara metode lainnya, namun juga memakan biaya atau cost yang paling besar. Nah, untuk menggunakan metode ini, hal yang perlu dilakukan adalah mengabaikan cost dan mengalokasikan dimulai dari pojok kiri atas dan bergerak seperti anak tangga ke pojok kanan bawah. Oke, selanjutnya adalah metode least cost atau metode biaya terkecil. Konsepnya ini sangat sederhana, jadi kita akan mengirimkan barang terlebih dahulu ke tujuan yang memiliki biaya pengiriman paling murah. Tujuannya apa? Agar total biaya transportasi yang kita keluarkan menjadi lebih rendah. Jadi kalau diibaratkan itu seperti misal kita ingin mengirimkan beberapa paket ke beberapa kota, pasti kita akan memilih jasa pengiriman yang ongkosnya lebih murah terlebih dahulu sebelum memilih yang lebih mahal. Nah, prinsip ini sama kita gunakan dalam metode least cost. Oke, kalau untuk aturan atau langkah-langkah penggunaan metode least cost ini adalah yang pertama, kita harus mencari sel atau rute yang memiliki biaya terkecil. Nah, setelah itu kita alokasikan barang sebanyak mungkin sesuai dengan kapasitas dan permintaan pasar. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cari biaya terkecil berikutnya dari sel yang masih tersedia. Terakhir, kita ulangi proses tersebut sampai seluruh permintaan terpenuhi dan seluruh kapasitas habis teralokasikan. Baik, selanjutnya di sini ada metode FAM. Nah, metode FAM itu sendiri adalah selisih absolut antara biaya terkecil pertama dan terkecil kedua di setiap baris atau kolom. Nah, untuk aturannya yang pertama, itu selisih dua biaya terkecil di tiap baris dan kolom. Selanjutnya, pilih penalti terbesar. Selanjutnya ada pada baris tersebut, pilih sel termurah, dilanjutkan dengan isi maksimum kapasitas, dan yang terakhir ada coret baris atau kolom penuh, ulangi hitung penalti yang baru. Oke, untuk metode selanjutnya itu ada metode stepping stone. Nah, pada metode stepping stone ini itu bisa digunakan setelah mendapatkan solusi layak dasar awal seperti menggunakan metode NWC ataupun metode FAM. Nah, tujuannya itu untuk menekan atau meminimalkan total biaya transportasi dengan cara mengevaluasi apakah memasukkan sel kosong atau variabel non-basis ke dalam solusi itu dapat mengurangi biaya. Nah, untuk aturannya itu ada beberapa. Jadi aturannya itu ketika mengevaluasi sel kosong, kita harus membuat loop nih, loop tertutup dengan aturan-aturannya itu ada. Yang pertama itu loopnya harus dimulai dari sel yang kosong atau non-basis yang ingin dievaluasi. Nah, jadi setiap sudut atau belokan dari loop tersebut itu harus berada pada sel yang udah terisi atau yang variabel basis, kecuali sel awal tempat loopnya bermula. Nah, lalu langkah kaki loopnya ataupun jalur loopnya itu hanya boleh bergerak secara horizontal, secara mendatar, ataupun vertikal, yaitu tegak lurus. Jadi dia tidak boleh diagonal. Lalu pemberian tandanya juga bergantian, jadi sudut-sudut loop itu diberi tanda plus dan minus secara bergantian, dimulai dengan tanda plus pada sel kosong awal yang ingin dievaluasi. Metode terakhir dikenal dengan nama Modified Distribution atau yang akrab dikenal dengan MODI. Fungsinya itu untuk menguji apakah alokasi distribusi yang sudah dibuat pada rute awal benar-benar sudah optimal. Cara mengetahuinya yaitu jika setelah dihitung semua nilai pada sel kosong bernilai positif atau lebih dari 0, maka perhitungan sudah benar-benar optimal.
Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh perhitungan dari metode Northwest Corner atau NWC. Jadi pada metode ini kita dimulai dari pojok kiri atas sampai dengan pojok kanan bawah. Tapi kita harus menyesuaikan ya dengan supply dan juga demand-nya. Nah, di sini demand pasar X itu sebanyak 40 unit, sedangkan supply dari pabrik A itu sebesar 50 unit. Nah, kita kasih nih 40 unit ke pasar X. Nah, jadi demand di pasar X itu langsung terpenuhi, dan stok pabrik A sekarang sisa 10 unit lagi. Karena pabrik A masih punya sisa 10 unit, kita geser ke kanan atau ke pasar Y. Nah, jadi kita habiskan sisa 10 unit ini untuk pasar Y, yang mengakibatkan stok pabrik A ini habis, dan pasar Y ini masih kurang 60 unit. Nah, untuk memenuhi kekurangan pasar Y, pabrik B mengirimkan semua stoknya sebesar 60. Maka kebutuhan di pasar Y terpenuhi, dan stok pabrik B itu habis. Nah, di sini supply pabrik C itu sebesar 50 unit, langsung dikirim ke pasar Z yang memang membutuhkan 50 unit. Jadi semua barang terdistribusikan dengan pas. Nah, jadi setelah semua barang teralokasikan, sekarang tinggal kita hitung berapa total biaya yang harus dibayar perusahaan. Caranya adalah jumlah barang dikali dengan biaya kirim atau cost. Nah, di sini pabrik A ke pasar X itu 40 kali 8 sama dengan 320. Lalu pabrik A ke pasar Y itu 10 kali 5 sama dengan 50. Kemudian pabrik B ke pasar Y itu 60 kali 10 sama dengan 600. Lalu pabrik C ke pasar Z itu 10 kali 50 kali 10 sama dengan 500. Nah, jadi 320 ditambah 50 ditambah 600 ditambah 500, hasilnya sebesar 1470. Nah, jadi dengan menggunakan metode NWC ini kita berhasil memenuhi semua kebutuhan pasar dengan total biaya transportasi sebesar 1470. Saya akan memberikan contoh perhitungan pada metode least cost ini. Kayak di sini biaya yang paling kecil bisa kita lihat adalah 3A, yaitu dari pabrik C ke pabrik X. Nah, karena kapasitas pabrik C adalah 50 dan permintaan pasar X-nya adalah 40, maka kita alokasikan 40 unit ke pasar X. Nah, setelah itu permintaan pasar X terpenuhi, sehingga di kolom pasar X kita coret. Lalu kita cari lagi biaya terkecil berikutnya, yaitu yang kita dapat adalah angka 5. Nah, kapasitas pabrik A sebesar 50 dan permintaan pasar Y sebesar 70. Sehingga kita kirim unit sebesar 50 unit. Karena kapasitas pabrik A habis, maka baris pabrik A dicoret. Lanjut, biaya terkecil yang masih tersedia adalah 9 dari pabrik C ke pasar Y. Jadi sisa kapasitas pabrik C itu adalah 10 unit dan sisa permintaan pasar Y adalah 20 unit. Maka dialokasikan 10 unit. Lanjut, karena pabrik C sudah habis kapasitasnya, maka sisa permintaan pasar Y sebanyak 10 unit, dipenuhi oleh pabrik D dengan biaya 10. Dan terakhir, sisa kapasitas pabrik B sebanyak 50 unit dialokasikan ke pasar Z dengan biaya 12. Nah, kalau kita jumlahkan, total biaya transportasi yang diperoleh adalah 1.160. Jadi solusi awal menggunakan metode least cost menghasilkan total biaya sebesar 1.160. Berikutnya perhitungan pada metode FAM. Setelah semuanya dihitung dan dijumlahkan cost terkecilnya, penalti terbesar ada di baris C, biaya termurahnya ke pasar X. Karena pasar X butuh 40 unit dan stok kita ada 50, kita langsung isi penuh 40 unit. Jadi kebutuhan pasar X selesai, sisa stok C sama dengan 10. Langkah selanjutnya, penalti mengarahkan kita ke rute termurah, pabrik A ke pabrik Y. Pasar Y butuh 70, tapi stok pabrik A cuma 50. Kita kirim semuanya 50, jadi stok pabrik A habis. Langkah selanjutnya, pasar Y masih kurang 20 unit. Berdasarkan sisa penalti, kita ambil dari pabrik B. Kita masukkan sisa kebutuhan 20 unit ke rute B dan Y. Kebutuhan pasar Y itu selesai.
Selanjutnya, karena sekarang cuma tersisa pasar Z, kita tidak perlu hitung penalti lagi. Jadi langsung kita habiskan sisa stok di pabrik. Masukkan sisa stok pabrik B sebanyak 40 dan sisa stok pabrik C sebanyak 10 unit ke pasar Z. Pas totalnya jadi 50 unit. Nah, untuk total biayanya itu ada di 1.150. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan dengan menggunakan metode stepping stone. Di sini aku menggunakan metode from stepping stone. Nah, di sini kita akan melihat apakah masih ada sel kosong yang potensial untuk menurunkan biaya jika kita berikan untuk alokasi barang. Nah, bisa dilihat dari tabelnya, itu ada 4 loop yang udah kita buat, 4 jalur terhadap sel-sel kosong atau variabel non basisnya. Pada loop yang AX itu menghasilkan nilai positif 8, lalu pada yang BX itu menghasilkan positif 10, dan CY itu menghasilkan positif 1. Nah, coba kita lihat pada yang sel AZ, di mana itu hasilnya minus 1. Nah, karena masih terdapat minus atau hasilnya negatif, jadi kita harus melakukan realokasi min, di mana kita ambil nilai minusnya, minus 12 dan minus 5. Kita lihat angka yang di dalam minus 12 dan minus 5 itu berapa. Jadi di situ kan ada 40 dan 50. Jadi kita pilih yang paling kecil, di mana kita pilih 40 untuk kita geser dan kita distribusi ulang ke rute yang baru atau kita melakukan iterasi. Oke, selanjutnya kita di bagian iterasi 1 kita bisa lihat tabel baru setelah kita melakukan realokasi min tadi. Nah, jadi bagian jalur yang dilewatin oleh AZ tadi itu tanda plusnya kita tambah 40 dan tanda minusnya kita kurang dengan 40. Nah, kita bisa melihat tabel baru. Nah, di sini kita melakukan stepping stone ulang dengan cara yang sama seperti yang tadi, kita membuat jalur-jalur lagi. Nah, untuk jalurnya kita bisa lihat itu yang bagian AX itu menghasilkan plus 9, yang BX itu menghasilkan plus 11, yang BZ itu menghasilkan 1, yang CY itu 0. Nah, karena sudah tidak ada yang minus, maka ini sudah optimal dengan total cost-nya itu 1.110. Nah, untuk perhitungan dengan metode MODI, kita menggunakan FAM. Metode ini memiliki rumus di mana kita itu harus mencari nilai basis, yaitu merupakan kolom yang memiliki angka di dalamnya. Kemudian, kita juga harus mencari nilai non-basisnya, yang merupakan nilai kosong pada tabel. Setelah kita hitung nilai basisnya, kita dapat menghitung nilai non-basisnya. Kemudian diketahui dari nilai K13 masih ada nilai minus, yaitu minus 1. Nah, karena hasil perhitungan non-basis masih ada yang bernilai negatif, maka hasil perhitungan ini masih belum optimal, sehingga kita masih harus melakukan iterasi. Cara iterasinya yaitu untuk kolom K13 kita buat loop dengan plus minus plus minus. Kemudian kita ambil angka terbesar keduanya yaitu 40, lalu kita letakkan di K13, kemudian kita mulai loopnya dengan angka 40 dengan rumus plus minus, maka didapatkan hasil tabel sebagai berikut. Kemudian kita ulang lagi perhitungan dengan cara yang sama. Pertama kita cari dulu nilai basisnya, kemudian kita hitung nilai non-basisnya. Nah, setelah dihitung ternyata pada iterasi ini nilai non-basisnya itu sudah bernilai lebih dari 0 semua. Maka hasil perhitungan ini sudah benar-benar optimal dengan posisi distribusi sebagai berikut, di mana total cost-nya itu mencapai $1.110. Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh metode transportasi yang diuji pada contoh studi kasus tadi, perusahaan disarankan untuk menerapkan pola distribusi dari metode FAM yang telah dioptimalkan, mana hasil pengujian lanjutan dengan metode stepping stone dan MODI secara konsisten menunjukkan bahwa biaya distribusi minimum yang dapat dicapai oleh perusahaan yaitu sebesar $1.110. Dari sini, manajemen operasional harus segera mengambil langkah strategis untuk menyelaraskan jadwal pengiriman di pasar Y karena bergantung dengan pabrik A dan juga pabrik B. Selain itu, karena pabrik C terbukti memiliki keunggulan biaya logistik yang paling murah yaitu sebanyak $3, maka manajemen dapat menjadikannya sebagai landasan rencana ekspansi kapasitas produksi di masa depan untuk meningkatkan keuntungan yang lebih tinggi
saat permintaan pasar meningkat. Oke, baik. Mungkin itu saja penjelasan dari metode transportasi yang sudah kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.